Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu sepertiga malam terakhir ialah waktu yang sangat istimewa, waktu yang penuh dengan limpahan rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ia memohon ampun di waktu sahur. Ada alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebut waktu sahur, yaitu bahwa waktu tersebut ialah waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi, waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan cara yang sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya menuju langit dunia dan menyeru dengan suara ilahi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabarakallahu ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dialah Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doanya, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, pasti akan aku beri ampunan, dan siapa yang meminta hajat kepadaku, pasti akan aku kabulkan hajatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka untuk menghidupkan waktu sepertiga malam, ada ibadah sunnah yang sangat istimewa dan penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Ibadah itu adalah sholat tahajud, sholat yang paling mulia setelah sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan keutamaan dan keistimewaan bagi yang mengisi waktu sepertiga malam dengan sholat tahajud, berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan dan keistimewaannya adalah yang pertama, yaitu derajatnya akan diangkat dan ditinggikan di sisi Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud ke tempat yang sangat mulia. Sholat 5 waktu adalah ibadah yang menjadi dasar sebuah amalan, sedangkan sholat tahajud akan menjadi ibadah tambahan yang akan menjadi penolong di akhirat nanti. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan tempat yang spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat mulia serta tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan, karena janji Allah sudah jelas bahwa orang yang mau melaksanakan sholat tahajud kemudian setelahnya berdoa kepada Allah, niscaya doanya pasti akan dikabulkan. Bila ia memohon ampunan, maka ia akan diampuni. Terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud termasuk ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jika kita ingin meminta sesuatu, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Zat Sang Pemberi segala sesuatu. Seperti kita ingin meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya taubat kita diterima serta diampuni. Sholat tahajud hanya akan dilakukan secara rutin dan istiqomah oleh orang-orang yang punya niat tulus dan ikhlas, sehingga keistimewaan serta keutamaan sholat tahajud akan diberikan hanya pada orang-orang yang bertekad dan mampu melakukan sholat tahajud dengan penuh niat dan keikhlasan. Salah satu keistimewaan sholat tahajud adalah sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat, serta akan mencegah kita melakukan dosa kembali, karena di setiap malam kita akan mengingat Allah bahwa Zat Maha melihat, sehingga kita akan selalu merasa terawasi dan akan mencegah kita untuk berbuat dosa kembali. Yang keempat, diberikan ia jaminan masuk surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka ia akan mendapatkan jaminan surga. Sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu sepertiga malam, ketika orang-orang sedang tertidur lelap. Akan tetapi, orang yang hendak melaksanakan sholat tahajud bangun serta mengambil air wudhu, walaupun kelihatannya mudah, akan tetapi berat dilaksanakan jika belum terbiasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan surga bagi orang-orang yang mau melaksanakannya dengan niat tulus ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu wajahnya akan berseri-seri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang terbiasa melakukan sholat tahajud, maka wajahnya akan terlihat bersinar, hatinya akan tertuntun dengan kebaikan-kebaikan, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat tahajud akan menjaga keimanan seseorang akan tetap ada di dalam hati, sehingga kita akan senantiasa teringat kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang keenam,
yaitu ia mendapat keringanan di yaumil hisab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal yang telah kita perbuat selama di dunia. Ketika dihisab atau ditimbang amal kebaikan kita dan amal keburukan kita, inilah yang menentukan kita akan masuk surga atau neraka. Ketika timbangan amal kebaikan yang telah kita perbuat lebih berat, maka kita akan masuk surga. Akan tetapi sebaliknya, jika timbangan perbuatan dosa kita lebih berat, maka kita akan masuk ke neraka. Seorang muslim yang secara istiqomah melakukan sholat tahajud akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat nanti. Doa-doa kita yang telah kita panjatkan saat sholat tahajud maka akan diampuni karena berdoa serta meminta ampun di waktu yang mustajabah. Yang ketujuh, ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang yang lain sedang menikmati tidurnya, tetapi orang mukmin bangun dan memilih meninggalkan kenyamanan tidur dan membunuh syahwatnya, mereka bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah sangat nyata bahwa orang-orang yang senantiasa mendekatkan dan meminta kepada Allah maka akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta dan ridho kepada hambanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta dan ridho kepada hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya. Jika Allah sudah cinta dan ridho kepada kita, maka apapun yang kita panjatkan insya Allah akan mudah terkabul selama masih untuk kebaikan. Dan orang yang beriman pasti tidak akan meminta hal-hal selain untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan hamba yang dicintainya kekurangan dalam hal harta ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupkan semua kebutuhan hambanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan begitu besarnya keutamaan dan keistimewaan yang Allah siapkan, bagaimana mungkin kita tidak rindu dengan waktu sepertiga malam terakhir? Sebab Allah sang pencipta alam semesta turun ke langit dunia yang membuat perasaan semakin dekat dengannya, menambah kelezatan bermunajat kepadanya, serta mengabulkan segala doa dan hajat. Bagaimana mungkin kita tidak ingin segera berada di waktu sepertiga malam terakhir, sementara di dalamnya ada jalan mengantarkan jalan ke surga dengan aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira melalui sabdanya, "Hai manusia, sholatlah pada malam hari saat manusia sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka jangan heran jika kemudian para salafus solihin merasa sedih dan gundah gulana jika melewati waktu sepertiga malam terakhir tanpa amal ibadah. Seorang ulama tabi'in, Auta bin Rabah, menjuluki qiyamul lail di sepertiga malam terakhir sebagai ibadah yang menghidupkan badan, menyinari hati, mencerahkan wajah, menguatkan pandangan dan organ tubuh. Jika seseorang mengerjakannya, ia akan bahagia tiada tara esok harinya, dan jika tidak, ia sedih dan gundah gulana, seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya, dan suatu yang paling besar manfaatnya sirna darinya. Imam As-Sufyan As-Sauri berkata, "Jika malam datang aku senang, jika siang menjelang aku sedih." Beliau pada pagi hari menjulurkan kedua kakinya ke tembok dan kepalanya ke tanah agar darahnya kembali normal. Karena qiyamul lail yang ia kerjakan, sungguh waktu sepertiga malam terakhir sungguh istimewa untuk dilewatkan. Maka berbahagialah orang-orang yang terbiasa bangun di waktu itu untuk kemudian beribadah di dalamnya, dan merugilah orang yang masih terlelap dalam selimutnya ketika sepertiga malam terakhir datang dan melewatinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah rahasia terbesar yang terdapat pada waktu sepertiga malam terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk menghidupkan di waktu sepertiga malam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.